Kementerian Agama Kemenak RI menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah sore ini. Sidang isbat akan melibatkan sejumlah ormas Islam, juga mengundang MUI dan DPR. Minggu sore ini, Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah sore ini. Dalam penentuan awal Ramadan ini, Kemenak melibatkan tim hisab dan ruqyat Kemenak, serta berbagai ormas Islam. Kemenak juga mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI dan Komisi 8 DPR RI untuk hadir dalam sidang tersebut. Sidang isbat digelar tertutup. Nantinya Kemenak akan memantau hasil Ruqyatul Hilal pada 134 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil sidang isbat akan disampaikan melalui konferensi pers yang disiarkan melalui media sosial Kementerian Agama. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan terkini sidang isbat di Kementerian Agama Republik Indonesia, selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dari kantor Kementerian Agama. Selamat sore Anwar, bagaimana persiapan sidang isbat di sana? Ya, selamat sore Anggi. Hingga pukul 3:04 waktu Indonesia Barat ini persiapan terus dilakukan untuk sidang isbat penetapan awal Ramadan atau 1 Ramadan 1445 Hijriah yang nantinya untuk rangkaian prosesi dari sidang isbat ini sendiri akan dimulai menurut jadwal pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya atau pada sidang isbat sebelum-sebelumnya, ini ada 3 tahapan nanti secara umum untuk pelaksanaan atau rangkaian dari sidang isbat ini. Yang pertama, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan ada pemaparan dari tim hisab dan ruqyat dari Kementerian Agama Republik Indonesia kepada peserta sidang isbat yang nantinya akan digelar di Auditorium Kiai Haji Muhammad Rashidi yang tepat berada di sebelah kiri saya. Lalu kemudian setelah ada pemaparan nanti baru kemudian istirahat untuk melaksanakan sholat maghrib sembari menunggu data dari Ruqyatul Hilal yang dilakukan di 134 titik yang tersebar mulai dari Merauke sampai ke wilayah Sabang. Ini terkumpul, lalu kemudian dari data tersebut termasuk juga dari penghitungan atau penghitungan astronomi yang kita kenal dengan metode hisab ini, lalu kemudian nanti akan dilaksanakan sidang secara tertutup di auditorium tersebut yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia, nantinya yang diikuti oleh sejumlah ormas Islam dan juga sejumlah stakeholder terkait. Dan setelah diambil kesepakatan di sana, barulah nanti akan dilakukan konferensi pers yang akan disiarkan langsung tentunya untuk memberitahukan kepada masyarakat Indonesia penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah tepat di belakang tempat saya melaporkan saat ini. Itu kurang lebih begitu ya untuk rangkaian prosesi sidang isbat pada malam hari ini yang akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kalau kita tahu untuk penetapan bulan Hijriah atau masuknya bulan baru dalam penanggalan Hijriah ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode hisab. Metode hisab ini adalah metode penghitungan secara astronomi. Dalam perkembangan keilmuan sekarang begitu ya, metode ini juga sudah memiliki softwarenya sehingga juga bisa diketahui lebih awal dan prediksi untuk tahun depan pun bahkan ini sudah bisa diketahui. Lalu yang kedua ada metode Ruqyatul Hilal. Nah, metode Ruqyatul Hilal ini memang harus dilakukan pengamatan pada tanggal 29 bulan sebelum bulan yang ingin kita ketahui. Misalnya bulan Ramadan begitu ya, kita memulai Ruqyatul Hilal itu pada tanggal 29 Sya'ban. Nah, apabila nanti hilal terlihat, maka bulan Ramadan sudah masuk atau kemudian puasa bisa dilakukan besok hari. Apabila kemudian hilal tidak terlihat dalam Ruqyatul Hilal yang dilakukan di 134 titik ini atau di sebagian besar titik yang nantinya diamati, maka kemudian dalilnya adalah bulan Sya'ban ini dilengkapkan 30 hari sehingga Ramadan akan dimulai, puasa Ramadan akan dimulai pada tanggal 12 Maret 2024 atau pada hari Selasa. Nah, sidang isbat ini penting dilakukan
adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, yang memberikan kepastian kepada umat Islam terkait dengan awal dilakukannya atau kepastian untuk bisa memulai ibadah begitu, dalam hal ini ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita tahu kemarin ada usulan juga dari ormas Islam yaitu Muhammadiyah bahwa sidang isbat ini tidak perlu dilakukan sebagai usulan begitu kepada Kementerian Agama. Namun Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Ditjen Binmas Islam menganggap bahwa sidang isbat ini tetap perlu dilakukan karena ini merupakan ajang musyawarah bersama ormas-ormas Islam, termasuk di dalamnya Muhammadiyah juga diundang dan selalu mengirimkan perwakilannya setiap tahun untuk mengikuti sidang isbat kali ini. Dan memang sidang isbat ini juga untuk menghormati masyarakat atau kelompok-kelompok yang memang berpaku pada Rukyatul Hilal begitu, sehingga mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ketika mereka di suatu titik bisa melihat hilal begitu, tidak mungkin kemudian bisa mengambil keputusan langsung karena keputusan tersebut harus dilakukan dalam forum dan juga tidak hanya mengamati dalam satu titik saja, namun harus banyak titik, sehingga sidang isbat ini menjadi forum penting untuk bisa menentukan begitu bagaimana kemudian apakah bulan Hijriah ini sudah masuk atau tidak. Itulah kemudian pentingnya sidang isbat, dan Kementerian Agama berpendapat sidang isbat ini harus tetap dilakukan dan nanti akan dilakukan mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat ini. Anggi. Adi, untuk sampai saat ini apakah sudah ada informasi berkenaan dengan prediksi atau juga wilayah di Indonesia Timur misalnya yang masih negatif atau positif untuk terpantau? Ya, Anggi, sebenarnya sudah bisa diprediksi bahwa kemungkinan besar satu Ramadan ini atau puasa Ramadan ini akan dimulai pada hari Selasa 12 Maret 2024. Hal ini berdasarkan penghitungan mengingat di wilayah-wilayah Indonesia ini belum memenuhi kriteria MABIMS atau kriteria hilalnya belum memenuhi kriteria yang disepakati oleh Menteri Agama dari 4 negara yaitu Malaysia, Brunei, Singapura, dan juga Indonesia. Di mana untuk kriteria hilal itu sendiri ketinggian minimal adalah 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4. Sudut elongasi ini adalah sudut jarak antara matahari dengan bulan. Ini menentukan apakah bulan ini akan bisa terlihat dengan jelas atau tidak. Nah, ketika belum memenuhi persyaratan dari MABIMS ini bisa dipastikan atau bisa diperkirakan bahwa pada pengamatan Rukyatul Hilal pada malam hari ini hilal tersebut tidak bisa terlihat. Dan memang berdasarkan informasi yang disampaikan oleh peneliti ahli utama dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN yaitu Thomas Jamaluddin, kemungkinan pada maghrib tanggal 10 Maret 2024 ini di wilayah Indonesia bagian barat itu masih di bawah 1 untuk ketinggian hilalnya di sekitar 0,7 begitu ya, untuk sudut elongasinya masih di sekitar 1,7 derajat, sehingga ini belum memenuhi kriteria MABIMS. Lalu kemudian di wilayah Indonesia Timur benar apa yang disampaikan tadi Anggi, masih negatif, sehingga kalau kita lihat rata-ratanya belum sesuai dengan kriteria MABIMS. Itu artinya pada malam hari ini diperkirakan kemungkinan besar hilal tidak akan terlihat dalam pengamatan yang dilakukan. Hilal tidak akan terlihat dan juga puasa Ramadan untuk hari pertama puasa nanti diperkirakan pada hari Selasa 12 Maret 2024. Kembali lagi metode yang digunakan adalah metode hisab yang kemudian akan dikonfirmasi dengan Rukyatul Hilal atau melihat bulan secara langsung. Itu yang kita gunakan di Indonesia selama ini, dan juga kriteria yang digunakan adalah kriteria MABIMS terbaru sejak 2021 bahwa ini berubah kriterianya. Kalau sebelumnya minimal untuk ketinggiannya adalah 2 derajat, sekarang naik menjadi 3 derajat, lalu kemudian sudut elongasinya sekarang adalah 6,4. Kalau di bawah itu berarti bisa diperkirakan hilal tidak akan terlihat. Nah, perbedaan dalam metode untuk melihat bulan atau menentukan awal dari bulan Hijriah inilah yang kemudian berpotensi menyebabkan adanya perbedaan. Dan kita tahu bahwa Muhammadiyah punya metodenya sendiri, sehingga ya sudah sejak awal Muhammadiyah menetapkan bahwa satu Ramadan ini bulan puasa Ramadan hari pertama akan dimulai besok pada tanggal 11 Maret 2024. Sedangkan untuk pemerintah dan juga sejumlah ormas Islam, meskipun nanti harus dikonfirmasi dengan Rukyatul Hilal yang hasilnya akan disidangkan begitu dalam sidang isbat, namun kemungkinan besar sudah bisa diprediksi bahwa Ramadan akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2024 ini, Anggi. Oke, prediksinya adalah bahwa belum terlihat begitu ya. Adi, pertanyaan saya, jika dari 134 lokasi ini ya, yang kemudian dijadikan titik untuk pantauan hilal, apakah memang diperlukan satu lokasi yang sudah bisa melihat adanya hilal, atau minimal ada berapa lokasi, Adi, untuk menjelaskan bahwa ini konfirmasi bahwa positif sudah terlihat?
Ya Anggi, tentunya dalam sidang nanti itu akan dibahas begitu ya, mereka yang memiliki keahlian begitu, tidak hanya para ulama saja, lalu kemudian juga ada para ilmuwan dari BRIN dan juga bagaimana kemudian pantauan dari itu tidak hanya saja. Titik ini. Tentu tidak hanya satu lokasi saja, namun ada banyak lokasi, sebagian besar lokasi yang nanti bisa dijadikan acuan untuk menentukan apakah sudah masuk bulan baru, dalam hal ini bulan Ramadan atau tidak. Jadi memang prosesnya nanti akan disidangkan terlebih dahulu untuk berdiskusi dari hasil-hasil yang ada dari 134 ini, mana yang sudah terlihat ataukah ada yang sudah melihat atau belum sama sekali, begitu nanti akan dibahas dalam sidang ini. Nah, itulah tadi kembali lagi ini yang dianggap oleh Kementerian Agama pentingnya dilakukan sidang isbat sebagai ajang musyawarah bagaimana mereka bisa menentukan apakah sudah masuk bulan baru atau tidak. Tapi kalau kita melihat memang sengaja disebar 134 titik ini untuk bisa melakukan konfirmasi, tidak hanya di wilayah Indonesia Barat saja, namun sampai ke wilayah Indonesia Timur, bagaimana dengan kondisinya di sana, apakah benar terlihat atau tidak. Dan untuk melihat hilal ini tentu juga banyak aspek yang diperhatikan, termasuk juga bagaimana cuaca, begitu ya. Kita tahu BMKG mengatakan dalam 3 hari ini cuaca tidak terlalu baik, dan ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap hasil rukyatul hilal pada hari ini. Lalu kemudian pada saat melihat hilal nanti, ketika ada yang kemudian mengaku melihat, akan ada diambil sumpahnya terlebih dahulu. Setelah itu berita acaranya baru akan dikirimkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi memang ini merupakan, kalau versi Kementerian Agama Republik Indonesia, kami juga sempat berbincang dengan Kasubdit Rukyat dan Hilal serta pembinaan syariah, begitu ya. Dia mengatakan bahwa ini menjadi penting pelaksanaan sidang isbat ini untuk menyatukan bagaimana kemudian mengemukakan atau mengedepankan musyawarah untuk mengambil satu kebijakan atau mengambil satu keputusan berdasarkan pengamatan hisab dan juga dikonfirmasi dengan pengamatan rukyat yang dilakukan di 134 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan segala medan, tentunya dengan segala kondisi yang ada di sana. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan Anda, apakah butuh satu titik? Tentu ini adalah bagaimana kemudian tergantung musyawarahnya nanti. Tapi dalam pengalaman selama ini biasanya dibutuhkan mayoritas titik terlihat atau tidak begitu untuk kemudian bisa mengambil keputusan itu, Anggi. Dan kondisinya adalah bahwa tadi sesuai dengan prediksi BMKG ya, ada gangguan cuaca juga begitu ya, Adi. Adi, tadi sempat Anda singgung bahwa akan berbeda ini kemungkinan antara Muhammadiyah dan juga hasil dari sidang isbat hari ini. Apakah ada pernyataan atau statement dari Kementerian Agama seputar perbedaan ini, Adi? Ya Anggi, kita tahu perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah gitu ya, tidak hanya perbedaan awal Ramadan saja, lalu kemudian kita tahu juga sempat berbeda untuk penentuan bulan Zulhijjah ataupun bahkan untuk penentuan Hari Raya Idul Fitri. Ini juga menjadi hal yang biasa dan sudah terjadi beberapa kali di Indonesia. Sehingga memang imbauan dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui juru bicaranya ataupun juga dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terpenting bagaimana masyarakat bisa menyikapi ini dan bisa saling menghormati, karena ormas-ormas Islam tentu memiliki pandangan yang berbeda dan memiliki metode yang berbeda untuk penentuan awal Ramadan ini. Yang terpenting bagaimana bisa saling menghargai, tetap tenang begitu ya, supaya tidak ada riak-riak juga, karena ini merupakan hal yang biasa terjadi. Dan untuk metode ini sendiri baik hisab maupun rukyat ada dalilnya, sehingga ini bisa memang menjadi dasar, menjadi acuan untuk mengambil satu keputusan. Sekali lagi yang terpenting bagaimana saling menghargai dan menghormati pandangan dari masing-masing ormas Islam, termasuk juga tentunya pandangan antar masyarakat umat beragama yang ada di Indonesia. Yang pasti Kementerian Agama ini hanya memberikan ruang untuk memberikan kepastian kepada masyarakat untuk mengakomodir masyarakat yang tentunya melihat begitu ya, atau mengikuti patokan dari pemerintah. Tentu setiap orang punya pemahaman yang berbeda-beda, yang pasti harus saling menghargai dan saling menghormati. Anggi. Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Nanti kami akan kembali ke Anda. Anwar, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.